Halo friend, balik lagi bersama aku Anthony. Di video kali ini aku akan cerita sedikit tentang pengalaman aku waktu pergi ke Istanbul, Turki. Oh iya, buat info ya friend, di perjalanan kali ini aku bukan jalan-jalan. Jadi sebenarnya ini adalah tugas dari kantor. Ya, setali 3 uang lah. Sekalian aku mengobati rasa rindu aku sama penerbangan. Maklum aja, aku udah hampir 2 tahun gak naik pesawat. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never Oke, jadi kita sekarang lagi perjalanan menuju ke bandara kita tercinta, Bandara Soekarno-Hatta. Dan kebetulan kali ini diantarin sama Willy. Halo bro. Halo. Thank you bro, antarin gua terus nih. Kemana gua pergi, ini yang nganterin gua nih. Tapi kamu ikut aja. Oke friend, jadi nanti banyak urusan biasa. Ini orang sibuk ya. Orang sibuk banyak urusan ya. Oke friend, jadi nanti sampai ketemu di petualangan kita. Pokoknya seru kali ini petualangan ya. Jadi nih Bre, ya lu gua ajarin nih. Jadi apa nih? Kalau pramugari tanya chicken or fish, kita jawabnya fish and chicken. Jadi makan dua-duanya. Iya. Oh, Kita gitu. dua-duanya, jangan mau rugi. Nah, Karena kan pramugari pasti nanya beef or chicken gitu ya, Or chicken. atau chicken or fish gitu ya. chicken or fish, kita bilangnya chicken and fish. Gitu. Dapat dua-duanya. Dua-duanya. Kayak gitu tips and trick dari brother. Semoga lu kagak digigit. Akhirnya sampai juga ke bandara lagi. Buset, ngeri banget ada yang pakai hazmat. Begitu sampai di Soekarno-Hatta, aku langsung berpisah dengan Willy. Kondisi bandara saat ini boleh dikatakan masih cukup sepi. Maklum saja, untuk terbang, apalagi untuk international flight, syaratnya boleh dikatakan cukup sulit. Selain surat PCR test yang wajib kita bawa, beberapa negara masih memberlakukan karantina. be out tonight. Kept me waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a But every time we say goodbye, we all know that Aku langsung bergegas menuju check-in counter. Proses check-in masih berjalan sama seperti sebelum pandemi. Bedanya kali ini, aku harus tunjukin hasil PCR test negatif. Dan akhirnya inilah boarding pass aku. Aku sengaja selalu minta duduk dekat jendela. Karena di situ menurut aku tempat yang paling nyaman untuk tidur. Selesai check-in, aku langsung menuju boarding gate. Wah, kali ini aku benar-benar merasakan boarding gate yang sepi banget. Gak ada orang, jarang banget. Bahkan mungkin bisa dikatakan petugasnya lebih banyak daripada penumpangnya. alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. Pernah gak sih kalian sebelumnya membayangkan bahwa Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta akan diisi kursi-kursi kosong kayak gini? Bener-bener gak nyangka banget kan? Sebagian toko-toko duty free juga kebanyakan tutup. Gak semua buka. Dan kalaupun buka, ya bisa dikatakan tidak ada pengunjungnya. Tuh, semua kursi kosong. Di gate ini boleh dikatakan aku gak melihat penumpang lain lagi. Jangan-jangan aku satu-satunya penumpang di pesawat nanti. Setibanya di dalam pesawat, ternyata aku sadar bahwa aku salah. Karena ternyata pesawatnya penuh banget. Ternyata usut punya usut, Turki adalah sedikit dari negara yang mengizinkan turis untuk masuk. Penerbangan panjang ini memang cukup membosankan. Selama di penerbangan, aku hanya bisa nonton film, tidur, makan, dan begitu aku ulang terus. Sampai akhirnya 12 jam berlalu, dan akhirnya aku tiba juga di atas kota Istanbul. Aku gak sabar lagi, sebentar lagi aku mendarat. Happier tonight. Kept me waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. Setibanya aku di airport custom, kebetulan karena tidak ada bagasi, akhirnya aku langsung keluar saja. Dan proses wawancara juga berjalan sangat mudah, nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang signifikan. Perjalanan kemudian aku lanjutkan dengan menaiki taksi menuju ke hotel.
dari airport aku jalan kurang lebih jam setengah 5 pagi. Perjalanan kurang lebih menghabiskan waktu 45 menit. Akhirnya aku tiba juga di depan lobi hotel. Masih agak gelap, tapi begitu selesai check-in, aku langsung bersiap-siap. Karena pagi ini aku langsung ada meeting penting. Kurang lebih jam 8 pagi tanpa sarapan, aku langsung naik taksi menuju ke kantor. Oh iya, di video kali ini aku nggak akan share banyak mengenai pekerjaan aku dan urusan-urusan kantor aku. Jadi aku akan lebih banyak share tentang pengalaman aku di Turki. Nah teman-teman, bisa lihat di sini, di Turki itu Istanbul macetnya lumayan ya. Aku nggak tahu apa alasannya, tapi taksi di sini kebanyakan tidak menggunakan AC dan lebih suka membuka kaca. Jadi suaranya agak noisy gitu. Begitu sampai di kantor, tidak banyak hal yang aku rekam karena kesibukan-kesibukan di kantor yang langsung dimulai. Tapi waktu makan siang, aku masih menyempatkan diri buat merekam seperti ini, ya, untuk berbagi dengan teman-teman. Selain itu, aku juga sempat nyobain kopi Turki yang cukup terkenal, Turkish Coffee. Dikarenakan saya baru tiba di Istanbul tadi subuh, akhirnya kantor saya pun memutuskan untuk memberikan saya waktu untuk beristirahat. Meskipun baru jam 3 sore, tapi macetnya di Istanbul sudah lumayan terasa. Bahkan rekan-rekan saya di kantor sudah memperingatkan bahwa besok ketika saya akan masuk kantor full, saya akan merasakan macet yang lebih parah lagi. Saya pulang ke hotel menggunakan taksi lagi. Dan kebetulan, kali ini saya dapat taksi yang lumayan bisa berbahasa Inggris. Ya, meskipun tidak terlalu lancar. Ditambah lagi memang bahasa Inggris saya juga sebenarnya tidak terlalu bagus. Jadi akhirnya kita sempat ngobrol sebentar. İstanbul good ama trafik çok problem. Yeah, İstanbul good. very good. Very very good ama The traffic same like Jakarta. You know Jakarta? Jakarta. Jakarta is Indonesia. Ya Indonesia. Yeah. Keesokan paginya sebelum berangkat ke kantor, saya dapat sarapan dari hotel. Ya, meskipun sarapannya tidak terlalu kelihatan lezat untuk kita orang-orang Indonesia. Tentu ini bukan makanan yang kelihatannya cocok untuk lidah kita. Hari kedua saya tetap berangkat ke kantor menggunakan taksi, tapi saya gabungkan dengan berjalan kaki untuk mengeksplor Istanbul. Dan kebetulan saya melewati Akademi Sepak Bola Juventus. Wow, keren banget. Akhirnya setelah menaiki taksi dan berjalan kaki sebentar, saya tiba juga di kantor saya, Bomonti Tower. Setelah selesai dengan beberapa meeting hari ini, akhirnya waktu menunjukkan pukul 5 sore. Waktu di mana kemacetan Istanbul berada di titik puncaknya. Dan kali ini saya benar-benar merasakan macet yang sangat luar biasa. Sampai dengan pukul 8 saya belum juga menemukan taksi yang mau mengangkut saya. Ya, Anda tidak salah dengar, ini jam 8 malam karena di Turki matahari terbenam itu kurang lebih jam 9. Jadi jangan heran kalau jam 8 malam masih cerah seperti ini. Setelah putus asa tidak kunjung mendapatkan taksi, akhirnya saya memberanikan diri untuk meminta jasa pengantar makanan online untuk menjadi ojek dadakan. Iya, saya agak nekat di sini. Sebenarnya dia agak ragu waktu saya menawarkan untuk dia mengantar saya. Tapi setelah kami selesai membicarakan masalah harga, akhirnya dia bersedia. Dan akhirnya saya pulang menggunakan jasa ojek. Yang sebenarnya di Istanbul tidak ada ojek seperti ini. Yang ada hanya pengantar makanan. Wow, ini pengalaman yang luar biasa. Naik ojek keliling kota Istanbul tanpa helm. Pengantar makanan ini seperti sangat sudah hafal sekali jalan-jalan tikus di kota Istanbul.
saya dibawanya berkeliling melewati jalan-jalan yang tidak saya ketahui. Di sini saya tidak pernah merasa ragu atau merasa takut Argo akan membengkak, karena memang masalah harga sudah kami dealkan dari awal. Jadi kalau misalkan si pembawa makanan ini mengantar saya berkeliling-keliling, saya juga tidak keberatan. Toh sebenarnya saya sendiri pun sambil membuka Google Map bisa melihat bahwa saya memang sebenarnya semakin mendekat ke hotel. Akhirnya saya tiba juga di hotel dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Hingga keesok paginya saya mendapatkan sarapan yang sama persis seperti kemarin. Sarapan yang tidak menggugah selera. Nah, kemudian di hari ketiga ini akhirnya saya dapat free time dan akan saya gunakan untuk berjalan-jalan. Nah, jalan-jalan di hari ketiga ini akan saya upload di video berikutnya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.